Halo, good day. Poros dulur, kali ini saya akan berbicara masalah ekonomi ya. Kalau para yang menonton video ini pernah mendengar ya nasihat maupun pernyataan dari Menteri Keuangan kita yang mengatakan bahwa saya pernah tinggal di Amerika dan bekerja di Amerika, dan orang Amerika tuh yang bekerja adalah asetnya ya, tapi bukan orangnya. Lah iya, orang di sana itu bursa saham hidup, hukumnya tegak. Lah di sini kan tidak. Mengapa? Ya di sini kan trias politika itu kan banyak berbisnis. Contohnya misalnya orang kehakiman ya, banyak tuh yang masih punya bisnis jadi pengacara juga, kadang-kadang ya maklar kasus, atau istrinya saudaranya jadi supplier di instansinya, supplier ATK, pakaian seragam, lantas macam-macam lah. Dan saya juga tahu tuh kadang-kadang itu pertamanan tuh lo diambil gitu. Lantas apa lagi coba? Orang legislatif. Waduh, dari DPRD sampai DPR RI itu tidak terlepas mereka peng-peng. Pengusaha juga dan penguasa. Ya penguasa itu artinya trias politika tadi. Ya. Contohnya bisnis apa lagi itu, umroh haji. Waduh, umroh dan haji itu bisnis gemuk. Itu bisnis umroh itu, bayangkan saudara, bisnis umroh itu tidak ada hentinya dalam setahun ya, setahun tuh full, kecuali dia berhenti umroh. Bisnis umroh itu adalah sebulan sebelum haji dan sebulan selama haji, lantas sebulan setelah haji. Itu baru dia berhenti. Setelah itu umrah jalan lagi. Ya, sehingga treatment terhadap instansi terkait, oleh karena mereka adalah orang legislatif ya kan, itu kan takut, sehingga kan mereka misalnya porsi-porsi visa umroh itu mereka minta jatah dari perusahaan yang sudah kredibel, karena kalau mereka membuat sendiri itu depositnya tinggi, miliaran untuk bisa menyelenggarakan umroh haji sendiri itu. Maka jangan heran kalau orang-orang itu banyak yang tertipu gitu ya. Ada tertipunya itu begini, fasilitasnya kurang memadai, penginapannya kurang nyaman ya, karena mereka berbisnis main-main, tidak profesional ya, seperti itu. Lantas apalagi hajinya itu sendiri, waduh luar biasa itu, terutama haji plus ya, itu kasihan itu kadang-kadang orang-orang peserta haji itu, mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas yang signifikan, karena mereka sudah dicekokin dengan berita yang bahwa untuk orang umroh dan haji itu jangan marah-marah, terima saja aturan-aturan yang ada, karena kalau marah-marah komplain nanti pahalanya nggak ada ya, begitulah kira-kira jualannya, sehingga mereka itu ya takut marah, komplain marah. Mungkin ada yang marah itu terpaksa karena mungkin makanannya tidak sesuai, lantas penginapannya jauh dari Masjidil Haram, lantas tempat-tempat tujuan piknik yang dituju itu ya mengecewakan, seperti itu ya. Dan ini menggunakan bayangkan saja ya, yang namanya stakeholder atau pemangku kepentingan dari bisnis ini banyak. Ada imigrasi, ada perhubungan udara, ada airline ya, sehingga banyak sekali yang bermain di sini ya. Belum lagi nanti Anda tahu sendiri kan bahwa ada tuh petugas pajak yang punya konsultan pajak, kan konyol itu sangat konyol itu
Oh, tidak boleh sebenarnya seperti itu. Jadi eksekutif, legislatif, sama yudikatif, mereka tuh peng-peng. Peng-peng itu ya pengusaha dan penguasa juga. Nah, jika Indonesia ingin berkembang, ya stop berbisnis tiras politika, dilarang, buat undang-undang, ya, dilarang. Seperti di negara maju itu seperti itu. Ya, gaji mereka tinggi-tinggi. Namun ingat, gajinya harus berdasarkan seperti yang di swasta. Apa? Bagaimana caranya? Pakai absen, fingerprint, ya, fingerprint dan juga termasuk timesheet. Ya, di negara maju itu perusahaan-perusahaan besar, apabila mereka tuh mau bekerja bagus, menggunakan fingerprint juga, timesheet juga. Timesheet itu adalah mereka yang bekerja, karyawan, diketahui oleh kepala divisinya masing-masing setiap hari Jumat sore, ya, sehingga timesheet itu dibuat dari hari kerja, ya, hari kerja Senin sampai dengan Jumat sore, tanda tangan itu bahwa yang bersangkutan itu kerja sekian hari, dari masuk jam 8, pulang jam 5 kalau standar seperti itu, sehingga nanti bisa dicocokkan dengan dengan fingerprint yang dia datang, absen itu seperti itu. Karena saya juga dulu bekerja di swasta seperti itu. Sehingga apa? Orang tidak berani macam-macam karena kita bekerja itu betul-betul disiplin dan dibayar oleh perusahaan. Itu perusahaan tidak dirugikan gitu loh, tidak nyolong balung. Nyolong balung itu adalah kerjanya santai, mau gajinya banyak. Nah, itu yang nyolong balung. Misalnya nih, kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan keluarga, ya. Di Kalimantan sana, ya, waktu Pertamina masih BPM, itu masih di bawah pemerintahan Belanda, itu disiplin. Perumahan, ya, apabila Anda mendapatkan rumah dinas, ya, itu yang mendapat fasilitas adalah Anda yang sebagai pekerja dengan anak dan istri Anda. Mertua, orang tua yang tinggal di situ tidak boleh, karena akan mempengaruhi kebutuhan listrik Anda meningkat, air juga meningkat, dan fasilitas tidak nyaman, sehingga itulah yang namanya nyolong balong. Di Indonesia, buset, itu yang namanya keluarganya dari kampung sana dibawa ke kota, ya kan, menggunakan fasilitas kendaraan, supir pribadi, bahkan ada yang sudah pensiun itu loh, mobilnya masih digunakan mobil dinas. Apalagi yang instansi merasa terpenting gitu, kadang-kadang di daerah tuh bensin nggak bayar, gila itu. Nah, itu bagaimana pengelolaan pemerintah terhadap aset negara. Nah, maka dari itu kalau mau meningkat Indonesia itu adalah gitu cara meningkatkan perekonomiannya, Bu Menteri. Anda kan orang ekonom, ya, buat aturan tidak boleh karyawan trias politika berbisnis jenis apapun dia, ya. Satu itu. Nomor 2, hidupkan pasar modal Indonesia, bursa saham Indonesia. Anda bisa bayangkan, ya, dari jutaan perusahaan yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM itu hanya sekitar 903 perusahaan yang go public, ya, sehingga pejabat itu yang trias politik hanya boleh berbisnis adalah beli saham di perusahaan-perusahaan yang mereka percayai untuk go public, ya, sehingga seperti itu, sehingga hidup ekonomi Indonesia itu. Nah, kita yang orang-orang swasta itu berkompetisi dengan mereka. Kompetisinya bagaimana? Kompetensi. Mereka kerja benar, dibayar benar oleh pemerintah dari hasil pajak kita. Pajak kita adalah kita bayar STNK, bayar SIM, kan bayar semua tuh. Bayar PBB, jual beli, PPN, PPH, itu kita membayar pajak dikumpulkan oleh negara untuk membayar petugas karyawan pemerintah trias politika tersebut. Itu satu, ya, hidupkan itu bursa saham. Nomor 2, tingkatkan
dari perusahaan kecil ke menengah ke besar, sehingga mereka tuh sesegera mungkin go public. Karena perusahaan tuh kalau tidak go public tidak sehat. Jadi mereka hanya hidup ketika rezim tertentu. Setelah ganti rezim sudah terseok-seok karena ganti rezim lagi yang kepentingannya lebih besar, sehingga mereka kan kadang-kadang yang trias politika yang berbisnis ini adalah mereka yang juga punya kepentingan bisnis masa lalunya, supaya hidup mereka berpolitik terus dengan cara apapun mereka harus berpolitik. Itu nomor 2. Selanjutnya adalah mohon maaf ya, semua televisi swasta harus menggunakan TV kabel. Ya, Anda tidak layak ya menerima iklan dari porsi-porsi pemerintah, sehingga Anda tidak fair memberitakan apa-apa. Memberitakan keadaan yang sebenarnya itu tidak fair. Nah, kalau TV kabel apabila Anda dibayar oleh rakyat, oleh pabrik, nah itu baru fair ya. Jadi revenue Anda itu betul-betul dari pelanggan, dari konsumen, bukan dari menghadapkan durian runtuh iklan dari pemerintah. Bayangkan saja iklan sosialisasi pemilu, iklan sosialisasi masalah stunting, itu dari kesehatan, masalah apalagi masalah banyaklah macam-macam. Kadang-kadang kepala daerah juga pasang iklan. Nah ini tidak fair ya. Iklan itu sehingga Anda memberitakan tidak edukatif ya terhadap pemberitaan yang diberikan ke masyarakat ya, sehingga cenderung bisnis as usual ya. Apabila ada yang vokal sedikit ditelepon sama pejabat, jangan beritakan itu. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi dibina perusahaan-perusahaan yang dari level kecil ke menengah ke besar, seperti itu. Jangan dibiarkan saja. Ini kecenderungannya seperti ini kan Indonesia seolah-olah semua jalan sendiri. Pilot country. Sehingga negara ini jalan sendiri. Kalau negara ini mau makmur, ya memang harus betul-betul negara yang ngatur. Ya, kita saya ini sebagai orang swasta, tapi benar-benar ngaturnya yang benar, jangan yang punya kepentingan ya. Sehingga begitu. Di Amerika itu begitu suksesnya. Jadi bursa saham hidup, kredibel, perusahaan yang go public itu kita memasang saham aman, karena apabila macam-macam masuk penjara betul. Ya, kalau di Cina lebih serem lagi, korupsi dihukum mati. Makanya kita tidak berani mengadopsi hukumnya, hanya berani mengadopsi sistemnya, sistem otoriter. Ciri-ciri tanda negara otoriter adalah salah satunya adalah Anda bisa lihat tuh di mana-mana ada banyak seragam polisi kan. Ya dari satpam itu seragamnya polisi, sehingga kita terkaget-kaget, kita dikira polisi. Kata orang guyonnya itu AKBP. Aku kira AKBP, aku kira bapak polisi, ternyata bukan. Ya, itu salah satu otoriter. Mengkritik, tangkap, diinterogasi. Nggak boleh seperti itu. Kita sudah terlanjur menjadi negara demokratis. Ya, salah satu negara demokratis nomor 4 di dunia. Tapi nyatanya kan tidak seperti itu. Ya, demokratis itu ya sudah terlanjur kita sepakat pada waktu reformasi tahun 98 itu kita tetuskan. Nah, sekarang mestinya harus maju demokrasinya. Salah satu indikasi negara demokrasi adalah ekonominya bertumbuh signifikan. Anda bayangkan, lowongan pekerjaan di luar negeri itu berbondong-bondong yang mencari. Ada lowongan di Eropa, ada lowongan di Hong Kong, di Singapura, ya, terus di Malaysia. Itu banyak sekali, berbondong-bondong orang yang datang. Kadang-kadang mereka bermasalah karena mungkin ongkos ke sana ya mahal. Ya, risikonya seperti itu, harus buat paspor, ada bayar visa dan sebagainya. Ini resmi. Wah, berbondong-bondong yang melamar. Ya. Selanjutnya adalah industri itu dikembangkan. Industri consumer good
ya apa-apa yang dibeli online itu harus diproduksi di Indonesia sehingga industri itu berkembang. Jika tidak, ya percuma gitu. Karena sudah banyak kan industri-industri di Indonesia yang tutup. Bayangkan saja, consumer good tuh adalah barang-barang yang kita gunakan seperti peralatan rumah tangga, peralatan kantor, peralatan untuk bangunan properti itu mayoritas banyak yang import. Harganya murah. Bagaimana tuh bea cukai? Coba cek dah sebenar-benar Anda tuh kerja yang benar. Biaya masuknya tuh harus jelas sehingga barang-barang yang di sini dijual murah itu jelas bayar biaya masuknya sehingga industri-industri di Indonesia bisa bersaing. Jangan industri di Indonesia yang berkembang hanya misalnya roti tawar yang berkembang terus, bukan meremehkan ya. Lantas yang Indomie segala macam itu malah bisa ekspor, tapi yang sifatnya high tech seperti handphone satu pun belum ada merek Indonesia, ya kan? Handphone yang anda gunakan itu tidak ada merek Indonesia. Jam tangan juga gitu. Dulu kita bangga punya jam tangan Garuda. Dulu kita bangga punya pesawat IPTN. Sekarang tidak ada. Industri BPJS dihilangkan, tidak punya program jelas kita mengenai program BPIS, Badan Pengelola Industri Strategis. Tidak ada. Roadmap-nya tidak ada. Apa-apa yang sifatnya orba dihilangkan. Mestinya hal-hal yang sifatnya orba apabila memang bagus diteruskan. Contoh kita swasembada pangan ya. Dulu bagaimana caranya seperti ini? Tadi saya bicara dengan teman saya bahwa lifting minyak kita juga sekarang kecil, importnya banyak. Nah, di sinilah yang bermain import yang luar biasa karena energi kita diperlukan ya kan untuk gas terutama ya, gas LPG itu. Jadi ingat ya, Bu Menteri buat aturan tuh segera lapor ke Presiden buat perpu atau undang-undang nggak mungkin lah untuk 4 bulan ke depan. Buat perpu, peraturan pemerintah mengganti undang-undang, kasih ditindak itu apabila ada trias politik berbisnis. Nomor 2, segera dibina semua perusahaan-perusahaan itu agar segera go public sehingga saham-saham yang sehat itu rakyat bisa membeli. Silakan pejabat hanya boleh berbisnis beli saham ya, jangan berbisnis kecil-kecilan yang bahkan sampai besar kepada APBN. Itu tidak boleh seperti itu ya. Itu saja mungkin dari saya. Nanti saya akan apabila perlu tambahan saya akan membuat video selanjutnya. Oke, terima kasih, bye bye.